A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh sukses orang-orang mukmin. Siapa saja itu yang dikatakan sukses yang beriman, Allah jelaskan di ayat yang berikutnya, yaitu alladzina hum fi sholatim khashi'un, itu mereka yang salatnya khusyuk. Ya, kemudian orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak bermanfaat, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya, kehormatannya, kecuali terhadap istri-istri mereka. Jadi istrinya enggak satu ya, atau budak yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka itu adalah tidak tercela. Siapa orang yang mencari di balik itu, mereka itu yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya, yang memelihara salatnya, mereka itulah semuanya itu adalah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat ini tentang ciri-ciri orang yang sukses, yang beruntung, yang meraih surga Firdaus. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diturunkan wahyu kepadanya, terdengar suara seperti suara lebah di dekat wajahnya. Lalu kami diam menghadap Rasulullah, menghadap ke arah kiblat, lalu dia mengangkat kedua tangannya, lalu dia berdoa, Allahumma zidna wala tankusna wa akrimna wala tuhinna wa atikna wala tahrimna. Ya Allah, ya Rabbana, berilah kami tambahan, janganlah engkau berikan kurang. Berilah kami kemuliaan, janganlah engkau hinakan kami. Berilah kami, janganlah engkau menghalangi kami dari pemberianmu. Pilihlah kami, janganlah engkau kesampingkan kami, ridhoi kami, dan jadikan kami puas dengan keputusanmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad unzilat ala asra ayah. Sungguh telah diturunkan kepadaku 10 ayat. Man aqamahunna dakhalal jannah. Siapa yang mengamalkannya, maka ia masuk ke dalam surga. Rasulullah lalu membacakan ayat qad aflahal mu'minun sampai selesai 10 ayat. Jadi ini jaminan Rasulullah, siapa yang mengamalkan 10 ayat ini atau 11 ayat ini, maka ia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, setelah Allah menciptakan surga Aden, Allah menciptakan di dalamnya segala macam yang tidak terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati seorang manusia pun. Setelah itu Allah berfirman kepadanya, berbicara kamu, maka surga mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Surga Firdaus adalah al-Firdaus rabwatul jannah wa wasatuha abduluha. Surga yang paling tinggi, surga yang paling bagus, surga yang paling afdal. Rasulullah memberikan motivasi umatnya untuk berlomba mendapatkan surga Firdaus. Di antaranya kita diperintahkan untuk bermohon, berdoa kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Inna fil jannah mi'ata darajat. Di dalam surga itu terdapat 100 tingkatan. Ya, a'daha Allahu lil mujahidin. Allah menyiapkan untuk para mujahid. Jarak antara keduanya seperti jarak antara langit dan bumi. Karena itulah kalian kalau meminta berdoa fasalul firdaus, mintalah kalian kepada Allah, minta surga Firdaus. Fa innahu, sungguhnya surga Firdaus ausatul jannah, adalah surga yang paling tengah, wa alal jannah, surga yang paling tinggi. Di atasnya ada arsy Sang Maha Pengasih, dan darinya sumber sungai-sungai surga. Itu Ibnu Qayyim menjelaskan makhluk yang paling suci, makhluk paling tinggi, paling bercahaya, paling mulia, paling atas, paling luas adalah arsy Allah. Karena itu layak dia beristiwa di atasnya. Dan semua yang lebih dekat dengan arsy maka lebih bercahaya, lebih suci, lebih mulia.
untuk itulah surga Firdaus itu menjadi surga yang paling tinggi, paling mulia, paling bercahaya, paling agung. Kenapa? Karena surga itu paling dekat dengan Arsy, dan Arsy adalah atapnya dari surga Firdaus. Mari kita lihat satu persatu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sukses, beruntung orang yang beriman. Sukses, beruntung, bahagia, ya, orang-orang mukmin. Siapa saja yang sukses yang beruntung itu, yaitu alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk itu artinya tenang, takut, ya, khusyah, khusyuk, takut. Ya, ada dulu pernah kita mengkaji tentang khusyuk ini, ada 5. Pertama khusyuk persiapan, kemudian khusyuk perkataan, ya, khusyuk ucapan maksudnya, kemudian khusyuk perbuatan, kemudian khusyuk perasaan. Nah, ini bagian daripada khusyuk, ya, khusyuk. Dulu pernah kita mengkaji dalam kajian tentang sholat khusyuk, ya, bagaimana kiat-kiat mendapatkan sholat yang khusyuk, ya, sholat yang khusyuk itu diantaranya itu kiat-kiat sholat khusyuk. Pertama adalah khusyuk persiapan. Apa ini khusyuk persiapan? Yaitu mulai dari persiapan sholat, ya, bagaimana kita memulai sholat itu dengan mendengarkan azan, kita jawab azan, tanamkan dalam hati bahwasanya hati pikiran kita itu butuh Allah, ya, bukan karena kita takut, tapi karena kita butuh dengan Allah. Kemudian setelah itu kita beristinja yang benar, karena bagian daripada khusyuk yang berikutnya, kalau istinjanya salah, ya, maka yang berikutnya pun salah, ya. Maka diantara orang yang disiksa di kubur itu adalah orang yang tidak memperhatikan istinja. Ya, apalagi kalau istinjanya berdiri, khawatir ada tetesan yang tersisa, akhirnya sholatnya tidak sempurna karena ada najis di pakaiannya atau di celananya. Kemudian setelah itu kita berwudu. Nah, ini bagian daripada khusyuk persiapan, berwudu yang sempurna, yaitu kita menikmati bukan hanya sekedar lahiriah, tapi bagaimana kita nikmati wudu kita, mulai dari cuci tangan, bukan hanya wajibnya, ya, kan kalau wajib itu kan hanya 4 kan, wajah, tangan, kemudian sebagian kepala dan kaki. Yang lainnya sunnah, tapi bagaimana kita bisa menikmati mulai dari kita berkumur-kumur, kemudian hidung, kemudian muka, tangan sampai sikut, ya, kemudian sebagian kepala, bahkan kalau lebih utama itu seluruh kepala, kemudian telinga, ya, kemudian kaki sampai jari-jarinya pun. Ya, setelah itu kita menghadap kiblat berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal muttaqin waj'alni min ibadikas shalihin. Khusyuk persiapan. Kemudian kita khusyuk gerakan, khusyuk fisik. Itu bagaimana shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana Rasulullah salat, aku salat. Lakukan dengan tumaknina, tenang, sempurna. Jadi tidak ada gerakan lain kecuali gerakan salat, ya, kecuali darurat. Ya. Pandangan tertuju kepada tempat sujud, tidak ke atas, tidak kanan, tidak kiri, tidak mulai kanan kiri. Jadi lihat kepada tempat sujud. Apalagi sholat berjamaah begitu, ya, khawatir di depan kita itu memakai kaos Maroko yang kalah. Tapi sudah bagus, ya, alhamdulillah. Nah, itu akhirnya nggak usuh sholatnya. Jadi lihatlah tempat sujud, khusyuk fisik, khusyuk gerakan. Mulai dari takbiratul ihramnya benar, berdirinya, rukunya, sujudnya, ya, sampai kepada gerakan salamnya. Yang ketiga khusyuk bacaan. Bacaannya harus jelas, tartil. Apalagi kita sudah belajar Al-Qur'an kan, ya, jeda antara ayat satu dengan ayat berikut harus jelas, ya. Ya, bacaan itu minimal terdengar oleh telinga sendiri ketika sholat sendiri. Ya, kalau sholat berjamaah otomatis imam harus mengeraskan suaranya ketika jaharnya.
Ya, kemudian tidak ada ucapan lain kecuali ucapan sholat. Ya, ucapan lain dari ucapan sholat. Lalu kita mulai bacaannya itu benar-benar dari Al-Fatihahnya, surahnya, bacaan sunnahnya, arti bacaan ruku, sujudnya, bacaan duduk di antara dua sujud. Nah, itu kan doa, 8 doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani. Kemudian yang ketiga, khusyuk pikiran. Yang keempat, khusyuk pikiran. Khusyuk pikiran ini artinya pikiran, perhatian terpusat pada gerakan bacaan sholat. Jadi pikiran kita tertuju kepada bacaan sholat, kepada gerakan sholat. Nggak boleh tertuju kepada yang lainnya. Nah, istilah bahasa kita fokus gitu ya, kepada bacaan, kepada gerakan. Nah, dari sini kita mulai mengetahui artinya. Karena dengan mengetahui artinya kita pahami bacaan sholat. Ya, misalnya Al-Fatihah kita tahu artinya, kita pahami. Kemudian surah, ya. Kemudian ruku, sujud. Nah, apalagi ketika tadi duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah ampuni hamba. Warhamni, ya Allah sayangi hamba. Wajburni, tutup aib hamba. Warfa'ni, angkat derajat hamba. Warzuqni, berikan hamba rezeki. Wahdini, berikan hamba petunjuk. Wa'afini, sehat walafiatkan hamba. Wa'fa'ni, maafkan hamba. Jadi bagaimana pikiran itu tertuju kepada gerakan bacaan sholat, tidak larut dalam pikiran lain kecuali dalam pikiran sholat. Misalnya ada pikiran yang lain, langsung kita kembali lagi kepada apa yang sadari kita lagi sholat. Ya, jadi dalam kesadaran bahwa kita lagi sholat. Misalnya ternyata pikiran kita ke bisnis kita, kembalikan kepada sholat kita. Memang ini perlu riyadhah, latihan, khusyuk pikiran. Kemudian setelah itu khusyuk perasaan, khusyuk hati, yaitu bagaimana perasaan kita, hati kita itu menghayati seluruh bacaan gerakan dalam sholat, seolah-olah kita sedang berkomunikasi, ngobrol dengan Allah. Ya, gimana sih? Makanya iyyaka bukan iyyahu. Kalau iyyahu itu dia, iyyaka itu hanya kepadamu. Mu itu artinya dekat banget kita, dekat banget dengan Allah, sedang ngobrol dengan Allah. Ya, makanya orang yang khusyuk hatinya, perasaan itu tersentuh. Makanya ayat-ayat surga dia bisa senyum, ayat-ayat tentang neraka ya dia merasa ketakutan yang luar biasa. Ya, kenikmatan dalam sholat, khusyuk pikiran. Nah ini ya macam-macam atau kiat-kiat dalam khusyuk. Jadi orang yang sukses adalah orang yang beriman, yang sholatnya khusyuk. Yang tadi dijelaskan, jadi ada tahapan-tahapan menuju kehusuan. Ya, kemudian yang berikutnya yaitu wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Ciri yang berikutnya orang yang mendapatkan surga Firdaus adalah orang yang menjauhkan dirinya, baik perkataannya, perbuatannya dari hal yang tidak bermanfaat. Mu'ridun itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Ya, mu'ridun. Wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Ya, apabila kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak berguna, maka kita menjaga kehormatan diri kita. Ya, jadi baik ucapan kita, perkataan kita, perbuatan kita itu kita berusaha ya menjauhi dari hal yang tidak bermanfaat. Walaupun memang makruh misalnya, tapi kita menjauhi itu. Nah, itu diantara cara kita untuk meraih surga Firdaus. Ya, gitu. Nah, ini wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Kemudian yang ketiga, wallazina lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang mereka mengeluarkan zakat. Ayat ini ada ulama menjelaskan, ada yang ayat ini kan ayat ini termasuk ayat Makkiyah. Artinya diturunkan di kota Mekah sebelum perintah zakat. Makanya ada yang berartikan yang dimaksud zakat di sini adalah qad aflaha man zakkaha dalam surah As-Sam, wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi dimaksud zakat di sini adalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Itu pengertian yang satu. Pengertian yang kedua, ya, ini tetap zakat.
zakat yang bagian daripada rukun Islam setelah sholat, yaitu menunaikan zakat. Jadi dua-duanya sebenarnya dikompromikan oleh ulama bahwa baik zakat membersihkan harta ataupun zakat membersihkan hati. Makanya ada zakat jiwa yaitu zakat fitrah, ada zakat mal, zakat harta. Jadi membersihkan dua-duanya, baik itu hati maupun harta ya. Nah ini, jadi orang-orang yang mendapatkan surga Firdaus adalah orang yang dia menunaikan zakat ya. Zakat macam-macam ya, baik zakat profesi, zakat perdagangan, zakat perniagaan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, wallazina hum li furuzihim hafizun. Ciri yang ketiga, orang yang mendapatkan surga Firdaus adalah orang yang mampu menjaga kehormatannya, kemaluannya, ya, mampu menjaga yang dilarang oleh Allah, ya, yaitu illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Ini kalimatnya istri-istri ini, bukan zaujun, tapi azwaj jamak. Amin. Nah, amin. Jadi berarti bukan satu. Kalimatnya memang benar kan, istri-istri kan. Nah, artinya coba lihat terjemahnya. Istri. Bukan kedi. Istri-istri. Istri-istri. Beda ya, istri-istri. Atau auma malakat aimanum, lah zaman dulu ya. Ayat ini kan turun waktu masih ada perbudakan. Itu atau kepada budak-budak wanita kalian. Jadi zaman dulu itu, zaman jahiliyah itu masih ada budak. Kalau orang itu budak itu kan dibeli, berarti dia memiliki. Jadi bukan hanya kerja di rumah, tapi boleh kita berhubungan seperti suami istri budak karena sudah halal. Hah? Budak bayar zakat enggak? Ya enggak, dia malah menerima zakat. Malah berhak menerima zakat, mustahik. Bukan muzaki, berhak menerima zakat. Zaman dulu ya, sekarang udah enggak ada budak. Tapi sekarang juga ada juga. Allah. Jadi boleh itu. Karena kita beli, perempuan itu beli sama dengan istri kan, dibeli dengan mahar, jadi juga beli, maka dia dihalalkan untuk berhubungan dengan fa innahum ghairu malumin. Artinya itu tidak tercela. Faman ibtago, maka siapa orang yang melakukan wara'a zalik, di belakang itu, artinya bukan dengan istrinya, bukan dengan yang halal, faulaika humul adun, maka itu termasuk orang yang melampaui batas. Apa itu yang melampaui batas? Yaitu perbuatan zina, perbuatan LGBT, itu termasuk ya, lesbian, gay, dan seterusnya. Hah? Gak ada ya? Gak ada. Nauzubillah. Nah kalau itu terjadi, maka itu tidak akan mendapatkan surga Firdaus. Orang-orang yang berzina, orang-orang yang LGBT. Ya Allah. Percaya aja, enggak apalagi. Iya, apalagi ya. Orang-orang yang begitu kan ya. Nauzubillah. Nah, jadi inilah pentingnya menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Ya. Iya. Kalau Islam juga bilang berzina itu ada saksi. Kalau nggak tidak saksi nggak bisa, maksudnya ada benar juga. Iya, betul. Tapi kalau suami orang sama istri orang tiba-tiba berdua di kamar, angkat boleh. Begitu sih. Iya, ya memang ada hukum pidana Islam itu sangat ketat. Jadi tidak serta-merta harus dihukum rajam, had, kecuali ada yang menyaksikannya, begitu. Ini. Iya, harus benar-benar masuk begitu. Kalau cuma masuk kamar berduaan belum tentu, kita nggak bisa. Iya. Iya, kecuali pengakuan. Ya, itu beda. Kemudian makanya itulah pentingnya kita menjaga kehormatan ya, Masya Allah. Walladzina hum li amanatim wa ahdihim raun. Yang berikutnya adalah orang-orang yang mendapatkan surga Firdaus, yaitu mereka yang mampu memelihara amanah, janji, ya, amanah-amanah janji. Ya, dia tidak khianat, ya, dia tidak menyalahi apa yang dijanjikannya. Makanya amanah ini
Luar biasa. Al-adinu al-amanah. Agama itu amanah, menjaga amanah. Kebalikannya orang yang tidak mampu menjaga amanah, dia ada termasuk munafik. Ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ija haddasa kadzaba, apabila dia berbicara bohong. Wa ija wa'ada akhlafa, apabila berjanji ya ingkar. Wa ija tumina khana, dan apabila diberikan kepercayaan dia khianat. Kebalikannya tuh. Iya, hadis. Juga ada al-munafikun. Bahkan surah al-munafikun lengkap penjelasannya tentang orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik ini nauzubillah min zalik ya. Bahkan dia dalam Quran itu namanya fi darkil asfal minan nar, di kerak bawah-bawahnya api neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, sekarang nih hadis ini udah dilupakan para pemimpin kita gitu ya. Ya, bahkan ayat ini udah dilupakan gitu. Ya, jadi ngomong tuh apalagi politikus gitu ya. Banyak bohongnya, janjinya banyak ingkarnya. Padahal ya. 60% lulusan pesantren. Apanya? Lulusan pesantren. Oh iya. Masya Allah. Ada waktu tobat. Masya Allah.